Kita tidak asing dengan kalimat yang berkata, siapa yang berbuat, dialah yang harus bertanggung jawab. Alkitab juga mencatat hal yang seperti itu. Saya bacakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-30. Dikatakan seperti ini. Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya menjadi ngilu. Tapi mungkinkah kita yang berbuat, tapi tidak hanya kita yang bertanggung jawab, melainkan anak, cucu, dan keturunan kita ikut bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Yang menarik adalah ketika Anda baca ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-29, dikatakan seperti ini. Pada waktu itu, orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Dengan kata lain, sebelumnya pernah terjadi orang tua makan buah mentah, tapi gigi anak cucunya menjadi ngilu. Orang tuanya yang berbuat salah, tapi anak cucunya ikut menanggung dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan orang tuanya itu. Mungkin terkesan tidak adil, tetapi itulah realita di dalam kehidupan. Dunia menyebutnya hukum karma, tapi kalau Alkitab menyebutnya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal yang baik, kita pun akan menuai hal yang baik. Sebaliknya, ketika kita menabur hal yang jahat, maka kita pun akan menuai hal yang jahat. Tetapi ingat bahwa yang menuai tidak hanya kita saja, melainkan anak cucu dan keturunan kita ikut menuai dari apa yang kita tabur. Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-7 mengatakan dengan jelas, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Jadi kita mengerti di sini bahwa ketika seorang bapa melakukan kesalahan, tidak hanya anak cucunya yang ikut menanggungnya, bahkan sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Ini pula yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Kita sudah mengerti keluarga ini keluarga jahat. Sekalipun mereka imam, tapi mereka sungguh jahat di rumah Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan korupsi dan mereka melakukan kekerasan. Sekarang lihat apa hukuman yang mereka tanggung. Apakah hanya mereka yang menanggung hukuman itu? Ternyata tidak. Mereka memang menanggung hukuman dari apa yang mereka lakukan, karena mereka akhirnya mati dihukum Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa keturunan mereka ikut menanggung dari segala dosa-dosa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Kalau Anda baca nubuatan tentang keturunan Imam Eli, maka Anda menjumpai hal yang cukup mengerikan. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-31. Hukuman yang harus ditanggung keturunan Imam Eli adalah tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Artinya apa? Keturunan Imam Eli tidak ada yang berumur panjang. Sebelum mereka menjadi kakek, mereka sudah mati. Ini mengerikan sekali. Hal yang kedua adalah keturunan Imam Eli akan mengemis-ngemis di dalam hidupnya. Hanya untuk mendapatkan satu perak, mereka akan mengemis. Demikian juga hanya untuk mendapatkan sekerat roti, mereka harus meminta-minta. Bukankah ini sangat ironis? Tapi itulah yang terjadi kepada Imam Eli dan keturunannya. Imam Eli, Hofni dan Pinehas, mereka korup untuk mendapatkan daging. Tapi lihat, keturunannya akan mengemis-ngemis hanya demi mendapatkan sekerat roti. Seandainya Imam Eli, Hofni dan Pinehas memikirkan akan hal ini, seharusnya mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjadi peringatan keras bagi kita semuanya. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak panjang untuk anak cucu dan keturunan kita. Kita yang makan buah mentah, tapi anak cucu keturunan kita yang giginya menjadi ngilu. Pertanyaan saya buat Anda, tegakah Anda melakukannya jika Anda sudah tahu kebenaran ini? Anda yang melakukan, tapi anak cucu Anda
ikut bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Tuhan berkati.